Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan koneksi antar materi modul 3.1, calon guru penggerak diberikan beberapa pertanyaan pemantik yang harus dijawab. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Jadi dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, dengan filosofi Triloka memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi semboyan yang pernah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara antara lain yang pertama ing ngarsa tulodo, seorang pemimpin harus mampu memberi teladan. Yang kedua ing madya mangun karsa, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Yang ketiga Tut Wuri Handayani, yaitu seseorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang. Yang artinya dari semua filosofi itu, seorang pemimpin itu harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat, motivasi dari tengah, juga mampu memberi dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang muridnya. Sebagai pendidik yang merupakan pemimpin pembelajaran, harus menyadari jika tugas kita adalah menuntun kodrat yang ada dalam diri anak didik kita, agar berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga murid kita menjadi manusia yang dimanusiakan, dan manusia yang memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan alasan tersebut, maka seorang guru yang dianggap sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi sosok yang bisa mengambil suatu keputusan yang tepat yang berpihak pada murid. Dan dalam mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang timbul saat menjalankan perannya sebagai penuntun, maka seorang guru harus menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, baik dalam masalah dengan jenis dilema ITK atau masalah dengan jenis bujukan moral. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Seorang guru wajib memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nilai-nilai kebajikan yang wajib ada dalam diri guru, misalnya nilai keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, berintegritas, kasih sayang, dan lain sebagainya. Dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri seorang guru, maka akan berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan dari permasalahan yang timbul dalam kegiatan pendidikan. Dalam pengambilan keputusan ada 3 prinsip yang dapat diambil, yakni yang pertama berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli care-based thinking. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Untuk itu penting bagi seorang guru untuk memupuk nilai-nilai kebajikan tersebut agar seorang guru bisa menjiwai sebuah keputusan yang tepat dari permasalahan yang muncul. Ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas apa pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching
yang telah dibahas pada sebelumnya. Jadi keterampilan coaching adalah keterampilan dalam menggali kemampuan orang lain dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi coaching. Keterampilan coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, memiliki pembawaan yang positif, kemampuan mendengarkan dan memotivasi, bisa memandu percakapan, berkomitmen terus belajar. Dengan keterampilan coaching tersebut, maka akan membantu seorang guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memprediksi hasil keputusan dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan siap dengan konsekuensi yang ditimbulkan keputusan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari sosial emosionalnya dalam mengambil suatu keputusan, karena kondisi sosial emosional guru yang stabil dan baik akan memberi pengaruh pada hasil keputusan yang diambilnya. Maka untuk menstabilkan sosial emosional guru dalam mengambil suatu keputusan, seorang guru perlu memiliki yang namanya kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skill. Dengan kompetensi tersebut, maka diharapkan guru akan mampu mengambil suatu keputusan dengan tepat. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, diperlukan yang namanya kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan dan memiliki kesadaran penuh dengan berbagai pilihan yang ada, serta konsekuensinya masing-masing. Kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral, yang berarti benar versus benar, ataukah dilema etika, yang merupakan permasalahan benar versus benar. Yang tadi bujukan moral yaitu berarti benar versus salah. Yang benar versus benar adalah kasus yang mengandung dilema etika. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas seorang guru harus mampu kembali ke nilai-nilai kebenaran. Nah, jika masalah tersebut mengandung dilema etika, maka guru perlu melakukan yang namanya pertimbangan terhadap 4 paradigma pengambilan keputusan, berpegang pada 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Seorang guru dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara tepat dan minim konsekuensi. Karena setiap keputusan diambil secara tepat, tentu akan memberikan dampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang dicita-citakan oleh kebanyakan guru. Selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Sebagaimana diketahui, dalam mengambil suatu keputusan, kita perlu yang namanya melihat 3 prinsip. Di antaranya kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan kita yang sesuai dengan
prinsip berpikir berbasis akhir-akhir atau end-based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil atau berpikir berbasis peraturan rule-based thinking. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dengan berkiblat atau berpandu kepada 3 prinsip tadi, maka timbul beberapa tantangan di lingkungan sekitar saya dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Di antaranya sulitnya melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan orang tua siswa atau dengan warga sekolah untuk meminta dukungan dan diskusi perbaikan dari setiap keputusan yang diambil. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah paradigma lingkungan sekitar. Seperti itu. Kadang saat kita memutuskan suatu masalah dengan prinsip rasa peduli, malah bisa menghilangkan kepercayaan siswa atau sebagian wali murid terhadap peraturan yang dibuat sekolah. Selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan adalah merdeka belajar. Merdeka belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alamnya atau mengembangkan potensinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Siswa juga dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Maka keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan siswa dan juga merampas potensi yang dimiliki siswa. Dengan kata lain, setiap keputusan yang diambil harus berpihak pada murid, karena seyogianya seorang guru menghamba pada murid. Selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Guru merupakan seorang pemimpin pembelajaran yang tugasnya adalah menuntun kodrat dasar dari siswanya. Guru diibaratkan sebagai petani dan murid adalah benihnya, maka berkembang atau tidaknya seorang murid tergantung dari tindakan yang diberikan guru. Untuk itu dalam proses pendidikan yang dijalankan guru, maka setiap keputusan diberikannya wajib berpihak pada murid dan berfokus untuk perkembangan murid. Karena setiap keputusan yang diberikan guru sangat berpengaruh dengan kehidupan dan masa depan muridnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan pemimpin pembelajaran. Jadi pengambilan keputusan juga harus berdasarkan budaya positif dan menggunakan alur bagja yang mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru juga harus memiliki yang namanya kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanan menuju profil pelajar Pancasila ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan yang namanya panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang saya pahami dari konsep-konsep modul ini adalah yang pertama adalah ada 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, individu melawan masyarakat, kebenaran melawan kesetiaan, keadilan melawan belas kasihan, jangka pendek melawan jangka panjang. Terus ada 3 prinsip pengambilan keputusan,
Yang pertama, berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis aturan, dan ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Terdapat juga yang namanya 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Ada yang namanya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, pengujian benar atau salah, termasuk yang namanya uji legal, uji regulitas, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Selanjutnya pengujian paradigma benar atau salah. Prinsip pengambilan keputusan, investigasi trilema, buat keputusan, dan meninjau kembali keputusan dan merefleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya mengambil sesuai pemikiran kita saja, namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahapan langkah pengujian pengambilan keputusan. Karena selama ini saya hanya berargumen jika pengambilan keputusan cukup mengambil keputusan yang memiliki risiko paling sedikit terhadap institusi dan diri sendiri. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila Anda pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Ketika ditanya pernah mengalami kasus dilematika, saya menjawab pernah. Jadi sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilematika. Dan pengambilan keputusan yang saya lakukan jauh berbeda dengan konsep yang saya pelajari pada modul 3.1. Karena dalam kasus sebelumnya, saya memutuskan suatu kasus selalu memperjuangkan aturan dan sekali-sekali menerapkan namanya prinsip keadilan dan tidak pernah melakukan uji regulasi dan uji legal dan sebagainya, apalagi melakukan yang namanya 9 tahapan dalam pengujian hasil keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran pada modul ini? Jadi konsep yang saya pelajari ini tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa bagi saya dan penerapan di lapangan dengan konsep pengambilan keputusan. Maka kemungkinan besar saya tidak akan mengambil keputusan secara semena-mena tanpa melakukan yang namanya tahapan pengambilan keputusan yang benar. Sehingga dengan melakukan tahapan yang tepat akan memberikan yang namanya resiko kecil terhadap pengambilan keputusan yang saya ambil. Karena telah melakukan yang namanya tahapan yang seharusnya. Dan setiap keputusan yang saya ambil ke depannya akan memihak pada murid sehingga secara otomatis akan berdampak bagi yang namanya kemajuan pendidikan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi ini sangat penting bagi saya karena sesuai dengan yang saya pelajari, saya adalah guru yang merupakan pemimpin pembelajaran. Maka sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya harus memiliki yang namanya kecakapan dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan mampu melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang tepat, serta melibatkan orang-orang atau pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Jadi seberapa penting? Sangat penting supaya cakap dalam pengambilan keputusan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.